Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Untuk kesempatan hari ini, kita akan mencoba bagaimana kamu bisa menyusun analisis SWOT ya, berkaitan dengan materi pembelajaran kita yaitu membuat kerajinan yang memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nanti Bapak akan mencontohkan, ya kita akan membahas bagaimana menyusunnya. Sebelumnya silakan kamu doa dulu dalam hati masing-masing sesuai dengan agamanya kamu masing-masing sebelum kita belajar, dan di pause video ini. Setelah selesai kamu berdoa, kita lanjutkan kembali. Doa mulai, doa selesai. Baik, ya. Tugas kamu nanti adalah bagaimana kamu bisa mengerjakan ini. Ya. Istilah lembar kerja berikut untuk menyusun analisis SWOT, ya peluang usaha produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar yang ada di sekitar kamu. Yang kita tentukan sebagai berikut. Nah ini maksudnya ini diisi aja ya di sini ya. Jadi kamu nanti catat di buku pelajaran kamu seperti ini ya, lembar kerja praktik menyusun analisis SWOT, nama kamu, kelas kamu. Terus nanti kamu buat di sini produk kerajinan yang akan dijual apa. Nah ini perencanaan kamu kemarin ya. Kamu kan sudah praktek, sudah menyusun rencana. Setelah itu kamu juga sudah melakukan organizing ya, membentuk kelompok dan membagi-bagi tugas. Kemudian juga kamu melakukan actuating ya, melakukan menjalankan ya, dan juga Bapak selalu melakukan controlling ya dengan mengabsensi dan melihat sejauh mana progres ya hasil pekerjaan kamu. Bapak ucapkan banyak terima kasih nih kepada seluruh kelompok ya yang telah melaksanakan praktek ya, karena itu untuk kamu sendiri juga ya, kamu sudah berpengalaman ya bagaimana menyusun, organizing dan melakukan actuating. Serta bersama-sama kita melakukan controlling ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi nanti kamu buat di buku kamu seperti ini, produk yang akan dijual kan. Kemarin saya lihat itu ada yang di sini bisa diisi dengan bantal dari dari baju-baju bekas ya. Ada juga yang membuat bunga ya dari kantong kresek, ada yang membuat hmm, hiasan dinding ya, dan lain sebagainya dari barang-barang limbah. Ya. Nah di sini bisa kamu isi di sini. Contohnya misalnya ya, sini eh, kamu bisa isi dengan gantungan kunci dari bambu. Kalau kemarin kamu di sini itu adalah bantal ya dari baju bekas atau kain bekas, ya kamu tulis ini bantal dari kain bekas gitu ya. Terus konsumen yang akan dituju, ya di sini bisa kamu isi ini ya, misalnya ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak. Misalnya kamu prakteknya atau kamu kemarin itu merencanakan membuat tempat pensil ya. Nah, berarti di sini kamu isi pelajar gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini gantungan kunci dari bambu ya, ini berarti masuknya ke semua usia ya, atau semua kalangan ya. Karena kan semua suka menggunakan gantungan kunci ya. Artinya konsumen yang dituju ini umum ya, semua kalangan, mau orang tua, anak kecil, pelajar, pekerja ya, mungkin suka menggunakan gantungan kunci ya. Nah, setelah itu kamu lakukan di sini analisis SWOT ya. Pertama di sini kamu sudah tahu kan ya kekuatan dan kelemahan. Apa itu kekuatan? Sini adalah strength. Kelemahan weak berarti ini S-nya, ini W-nya, ini opportunity peluang, dan ini threat ancaman. Kekuatan dan kelemahan ini berarti termasuk dalam in. Iya betul, ini merupakan termasuk bagian internal ya. Ini adalah
analisis internalnya. Peluang dan ancaman ini analisis eksternalnya. Ini berarti dari dalam diri ke potensi yang kita miliki, ya, kelemahan yang kita miliki. Sedangkan ini adalah potensi yang ada di luar dan juga ancaman atau kendala yang bisa kita dapatkan dari luar diri kita, ya. Di sini contohnya misalnya, ya, kita memiliki bahan baku yang banyak, ya. Itu berarti karena ini ada di dalam lingkungan kita, potensi di kita. Ya. Kedua, ya, misalnya memiliki pengetahuan, contoh yang lain adalah memiliki kemampuan untuk membuat mengolah bambu jadi gantungan kunci. Ini berarti kita punya kemampuan tersebut. Nah, ini masukkan ke dalam kekuatan, ya, atau dari dalam diri kita yang kita miliki. Sehingga kita bisa membuat ini, ya. Nanti kamu tergantung ini, ya. Misalnya di sini memiliki kemampuan untuk apa kamu, ya. Dan misalnya lagi di sini Papa nggak tuliskan ini, ya. Nah, misalnya lagi memiliki kalau misalkan kamu di tempat kamu itu di laut atau di mana gitu, ya, memiliki banyak karyawan-karyawan atau tenaga-tenaga yang bisa digunakan, itu. Selanjutnya kelemahan, atau weakness, ya. Kelemahan ini contohnya yang ada di kita apa misalnya. Nah, misalnya belum memiliki brand yang dikenal oleh pasar, jadi belum punya merek, ya, belum banyak menghasilkan produk, mungkin belum dikenal. Itu kelemahannya. Nah, ini nanti kita terus tingkatkan kelemahan ini, ya, karena pasar kalau sudah dikenal tentunya lebih mudah dalam melakukan penjualan. Nah, ini berarti kelemahan dari diri kita, ya. Ini kekuatan dari diri kita, ini kelemahan dari diri kita. Jadi strength, ya, weakness itu dari dalam diri, ya. Jadi kamu bisa membedakan nih antara peluang dan kekuatan, kelemahan dan ancaman, kamu bisa membedakan. Kalau ini adalah internal, kalau ini adalah eksternal, ya. Contoh lainnya apalagi kelemahan? Ya, contoh lainnya misalnya belum punya desain yang bermacam-macam sesuai dengan pasarnya. Misalnya kalau misalkan gambar-gambar kartun itu nanti untuk pasar anak-anak, ya, gambar-gambar untuk misalnya mobil atau motor atau gedung-gedung itu untuk orang-orang dewasa, ya, atau gambar-gambar tentang buah-buahan atau apa namanya, bentuk-bentuk gambar-gambar yang diminati oleh para mama, ya, berarti itu nanti akan masuk ke pasar atau pangsa pasar konsumen-konsumen ibu-ibu, ya, ibu rumah tangga gitu. Jadi nanti desain ini perlu dikembangkan. Itu kelemahannya karena belum punya desain yang banyak misalnya. Berarti kan dari dalam diri kita, ya. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Kalau kamu nanti ya silakan tergantung dari produk, ya, kerajinan yang akan jual, ya, silakan berpikir nanti. Semakin banyak kita menemukan kelemahan, semakin banyak kita menemukan kekuatan, maka otomatis analisis kita akan semakin bagus. Ini Bapak hanya mencontohkan, ya. Baik, kita lanjutkan lagi peluang. Nah, peluang opportunity ini, ya, yang ada dari luar. Di luar itu peluangnya bagaimana gitu, ya. Nah, kamu silakan berpikir nanti di sini untuk mengisi peluangnya apa aja sih. Bapak hanya mencontohkan di sini, ya, berkaitan dengan gantungan kunci dari bambu. Misalnya di sini peluangnya, ya, hampir semua segmen memerlukan gantungan kunci di rumah, kendaraan, atau hiasan tas sehingga pasarnya luas. Ini adalah peluang nih dari luar, artinya punya pangsa pasar yang luas, ya. Peluang lainnya itu misalnya bisa juga dimasukkan
Nah, ini ada lagi itu produk tidak ada kadaluarsa, itu jadi peluang kita punya. Jadi ketika kita membuat produk otomatis kalau untuk gantungan kunci dan bambu ya kan nggak ada kadaluarsanya ya, tidak 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 cepat rusak, tidak cepat basi, nggak ada basinya. Nah, itu juga peluang. Biasanya kita bisa menjual produk itu lebih lama ya, kapan aja bisa kita jual. Dan harus segera kita jual. Ini adalah peluang. Ini adalah eh, sesuatu yang datang dari luar atau eksternal. Makanya ini disebutkan analisis eksternal, peluang, opportunity, dan threat, ancaman juga dari luar. Sekarang contohnya ancaman ya. Contoh ancaman misalnya ada produk serupa yang banyak ya di luar yang telah membuat itu. Jadi itu ancaman dari luar, persaingan kita ya, persaingan produk, kualitas produknya. Makanya kamu harus dengan ancaman seperti ini kamu harus membuat desain-desain yang menarik ya, dan juga mampu melakukan promosi penjualan yang kuat nanti karena ancaman cukup besar dari sini ya. Kemudian harga di pasaran sudah murah dan bersaing, artinya harga-harga juga banyak, jenisnya ya, level-levelnya. Nah, kamu mau masuk ke level yang mana? Tapi diusahakan kamu harganya bersaing ya. Nah, bagaimana itu? Makanya kamu perlu memahami matching method ya. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan barang dengan harga yang murah tapi kualitasnya tinggi supaya kita bisa bersaing di pasaran. Nah, dengan mengetahui analisis SWOT ini, kamu punya gambaran bagaimana nanti ke depan ya, eh, kemungkinan-kemungkinan keberhasilan dari produk yang kamu buat, strategi-strategi apa yang harus kamu lakukan. Karena kita menganalisis itu tujuannya adalah pada akhirnya adalah mengetahui strategi supaya produk atau penjualan kita itu berhasil ya, usaha usaha wirausaha kita itu berhasil. Itulah gunanya dari eh, analisis SWOT ini. Jadi silakan, nah nanti ini kamu kerjakan di buku catatan kamu seperti ini ya. Kalau isinya jangan sama ya. Ini kan Bapak hanya mencontohkan. Kamu silakan berpikir, mencari ya, merenungkan gitu ya, berpikir. Semakin kuat, semakin banyak ya poin-poin yang ada di sini tentunya akan semakin bagus ya. Nanti setelah selesai kamu akan Bapak minta mempresentasikan hasil analisis sederhana ini dari produk kerajinan tersebut. Jadi nanti ujungnya nanti Bapak akan minta kamu presentasikan ke kelas ya. Nanti akan melihat seberapa kemampuan kamu dalam menganalisis ya produk atau kerajinan yang kamu rencanakan, yang kamu sudah aktualkan kemarin di praktek ya. Demikian ya mungkin penjelasan Bapak di video tutorial ini. Selamat bekerja, selamat mengerjakan. Tertutup dengan baca hamdalah, dari alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.